Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadal yawm wa syarri ma ba'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita di tempat ini setelah tadi malam Allah Subhanahu wa taala mematikan kita untuk sementara waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas di pagi hari ini. Ini adalah perjalanan separuh dari bulan ini. Sebagaimana saya sampaikan yakni kemarin dalam kajian menjelang buka, perlu kiranya kita memperkuat, pun demikian meningkatkan bekal untuk separuh perjalanan ke depan, karena tentunya ujiannya lebih berat, rintangannya pun pasti lebih sulit daripada rintangan dan halangan pada separuh perjalanan yang sudah kita lewati. Oleh karenanya di antara doa yang perlu kita rutinkan adalah doa-doa agar kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, agar nantinya kita bisa merasakan puncak kenikmatan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Jamaah dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin sore kita membahas sisi lain dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Entah malaikat berdoa, entah malaikat mengamini doa-doa kebaikan kita. Dan sudah kita sampaikan pula bahwasanya para ulama sepakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Battal, pun demikian As-Sindi, pun demikian dengan Al-Mubarakfuri, wa ma'lumun anna du'a al-malaikati mujab. Sudah diketahui oleh hampir semua para ulama bahwa doa malaikat atau aminnya malaikat itu membuka peluang besar segera dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hal ini kita harus lebih waspada. Kita harus mampu memilah dan memilih manakah amalan-amalan yang sekiranya malaikat ikut serta di dalam mendoakan kebaikan dan ikut mengamininya, dan ini sudah kita bahas kemarin. Dan mana pula amalan-amalan yang malaikat ikut serta di dalam mengamini, atau mungkin barangkali malaikat melaknat diri kita atas perbuatan-perbuatan tersebut. Maka oleh karenanya kami dirahmati Allah, terkait aminnya malaikat, laknatnya malaikat, mengingat kita pada sebuah kisah ketika Abu Salamah berada di titik terakhir kematiannya. Dikisahkan oleh sang istri tercinta, yaitu Ummu Salamah, yang kelak akan dinikahi oleh Nabi SAW pasca wafatnya suaminya tercinta. Abu Salamah ketika meninggal, matanya terbuka. Maka Nabi SAW fa'aqmadahu, kemudian menutupnya, sembari mengatakan innar ruh idza qubid tabi'ahul basar. Ya, ketika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata itu akan mengikutinya. Ketika sudah dipastikan kematiannya, fadajja, kata Rasulullah SAW, ahlu baitihi, semua orang yang ada di rumah tersebut merasakan kegadauan, hiruk pikuk terjadi pasca wafatnya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Maka di sinilah Nabi SAW berpesan kepada semuanya, dan ini juga menjadi pesan untuk kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Jangan sekali-kali engkau mendoakan keburukan untuk dirimu,
entah karena kita dirundung kesedihan sebagaimana yang dialami oleh keluarga Abu Salamah, entah kita mengalami kesulitan ekonomi, entah mungkin barangkali kita mendapati ujian, anak-anak kita, mungkin barangkali suami kita, atau mungkin barangkali sebaliknya istri kita, atau mungkin yang barangkali Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dalam kondisi yang benar-benar terpuruk. Maka jangan sampai falatatu ala anfusikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali sampai keluar sumpah serapah doa keburukan illa bi khair, kecuali usahakan dan upayakan yang keluar dari lisanmu itu adalah doa-doa kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amminuna ala ma taqulun. Karena saat ini malaikat sewaktu-waktu itu akan siap mengamini dari semua doa-doa kita, apa yang sedang kita ucapkan. Maka oleh karenanya jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim yang bijak, sebagaimana kita sampaikan kemarin, harus tahu, mampu untuk memilah dan memilih amalan-amalan yang sekiranya mendatangkan doa kebaikan dari malaikat, pun demikian diamini pula oleh malaikat. Karena hal ini akan menambah semangat kita akan segera diijabainya doa tersebut, karena malaikat ini adalah muqarrabun, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang spesial, yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalaulah malaikat tidak pernah berbuat maksiat, meminta kepada Allah, besar kemungkinan doa-doa mereka, amin-amin mereka akan segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini ada beberapa amalan-amalan yang mudah-mudahan nanti kita bisa menghindarkan diri ini dari amalan-amalan tersebut. Entah kita sadari selama ini ataukah belum, maka mau tidak mau kita harus berusaha menjauhkannya. Karena ternyata amalan-amalan yang nanti kita akan sebutkan ini, di balik amalan tersebut ada peran besar dari laknatnya malaikat. Kalau seandainya malaikat sudah melaknat, malaikat sudah mengamini, maka sekali lagi besar kemungkinan akan segera dikabulkan, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi di kemudian hari. Secara umum jamaah dirahmati Allah, ada 3 amalan yang akan mendatangkan laknat malaikat. Tentunya ketika malaikat itu melaknat, Allah Subhanahu wa taala otomatis lebih dulu juga murka dan melaknat. Secara umum ada 3. Yang pertama itu nanti adalah orang-orang kafir yang mati dalam kekufurannya. Yang kedua adalah orang murtad yang sebelumnya muslim. Dan yang ketiga yang paling banyak itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa besar. Setelah itu nanti banyak sekali rinciannya. Yang pertama jamaah dirahmati Allah adalah orang-orang kafir yang mati dalam kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi mereka kafir, ulaika alaihim laknatullah wal malaika wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunzarun. Ayat ini dikomentari oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, salah satu ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang merupakan murid juga dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Innal kafira yuqafu yaumal qiyamah. Orang-orang kafir nantinya ketika mereka berkumpul bersama dengan seluruh manusia yang dibangkitkan dari alam kubur, saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemurkaannya. La'anahullah summa tal'anuhul malaika summa yal'anuhun nasu ajmain. Saat itu orang-orang kafir akan dilaknat secara beruntun. Yang pertama kali Allah akan melaknatnya. Tentu hal ini akan menjadikan malu besar di hadapan seluruh alam, seluruh manusia yang dibangkitkan. Yang kedua, semua malaikat juga akan melaknat orang ini, orang-orang kafir. Baru kemudian an-nas ajmaun, seluruh manusia yang hadir, kaum muslimin juga akan ikut melaknat orang-orang yang kafir. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah golongan yang pertama,
orang kafir dengan keyakinan pun demikian ideologi ataupun agama dan kepercayaan apapun, selama mereka mati dalam kondisi kafir, maka pasti mereka akan mendapatkan laknatnya Allah, pun demikian malaikat, pun demikian dengan seluruh manusia. Apa yang dimaksud dengan laknat yakni malaikat? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melaknat, laknatnya Allah itu orang-orang tersebut akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mendefinisikan laknat itu adalah tarduhu min rahmatillah. Kalau seandainya Allah sudah tidak sayang lagi, Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dilaknat, jadi tentu jangan harap ia akan diselamatkan di hari kiamat nanti. Jangan harap ia akan mendapatkan keringanan. Jangan harap ia akan mendapatkan syafaat. Itu sudah mustahil karena sudah tertutup. Inilah konsekuensi dari orang-orang yang dilaknat Allah. Pun demikian dengan malaikat. Malaikat ketika melaknat itu juga sama. Mereka berdoa kepada Allah. Seakan-akan doanya malaikat, ya Allah jauhkanlah rahmatmu dari orang-orang ini. Pun demikian dengan seluruh manusia. Ini adalah golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, jamaah dirahmati Allah, itu adalah orang-orang yang dahulunya pernah merasakan cahaya Islam, pernah jadi muslim, tapi ternyata kemudian meninggalkannya, yang kita kenal dengan murtad. Jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 86, 87 dan 88 serta 89. Dari surat Al-Imran 86 sampai 89 ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Coba kita lihat. Ini menunjukkan bagaimana kemustahilan Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dahulunya beriman kemudian mereka menanggalkan akidahnya. Padahal waqad ja'amur rasul, Nabi SAW sudah telah menjelaskannya. Rasul SAW sudah membimbingnya. Mereka sudah tahu seperti apa agama Islam karena dulu mereka sudah beriman. Wa ja'atuhumul bayyinat, dan hujah-hujah sudah tegak di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala, Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim seperti ini. Zalim di sini adalah orang-orang yang murtad ini tadi. Konsekuensinya apa? Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala firman, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka juga akan mendapatkan 3 laknat sekaligus secara beruntun. Laknat Allah, malaikat juga ikut serta, pun demikian seluruh manusia. La yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yundarun. Mereka tidak akan diberikan keringanan, enggak mungkin, sudah tertutup. Pintu untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu sudah tertutup rapat. Makanya orang-orang murtad, ya, yakni selama mereka mati dalam kondisi kafir, akan mendapatkan yakni jatah ancaman yang ada di dalam ayat tersebut. Hanya saja di ayat yang paling akhir, di ayat yang ke-89, Allah SWT mengecualikan seandainya mereka murtad dan kembali ke Islam, maka Allah SWT Maha pengampun atas dosa-dosanya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang sebelum ia meninggal, sekalipun di detik-detik terakhir kematiannya ternyata ia mengucapkan la ilaha illallah, ada inisiatif untuk kembali lagi kepada syariat Islam, wa aslahu, dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun semua dosa atas kelakuan ia selama murtad akan diampuni. Rahim, Allah akan kembali lagi memberikan apa? Rahmat kepada orang tersebut. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kemarin juga saya sampaikan untuk memperbanyak doa, misalnya ya muqallibal qulub. Ini penting, bukan karena faktor kita mendapatkan dan menginginkan istiqomah agar kita selalu menjalankan ketaatan, tapi doa ini juga sebagai bentuk antisipasi awal dan dini
agar kita ini tetap bisa mempertahankan Islam hingga di penghujung usia sampai detik-detik terakhir kematian kita, karena nggak ada yang tahu. Nabi SAW mengatakan al-amalu bil khawatim, karena amalan perbuatan manusia ini tergantung bagaimana hasil akhirnya. Sedangkan apa yang kita jalani ini semuanya adalah masih proses. Yang sangat menentukan itu adalah al-amalu bil khawatim. Maka oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah, innahu lamin ahlin nar. Ada di antara hambaku ini, subhanallah, hampir setiap hari yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah. Seakan-akan semua perbuatannya, ucapannya itu selaras dengan syariat Islam. Tapi ternyata ia tidak mampu untuk mempertahankan detik-detik terakhir kematiannya. Ternyata ia menggadaikan akidah sampai memasukkan ia ke dalam neraka. Adapun sebaliknya, wa innahu la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Ada kalanya orang yang subhanallah bencinya kepada Islam, mendolimi kaum muslimin, menyakiti dan melukai perasaan kaum muslimin, detik-detik terakhir ternyata ia masuk Islam. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita yang pertama tidak boleh merasa bangga diri dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Tapi selalu kita imbangi dengan doa ya muqallibal qulub, karena hati kita nggak ada yang tahu. Hati kita itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Baina asabi rahman, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Makanya doa kita dengan menyeru ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Ya sebagaimana kondisi kita. Jangankan untuk masalah iman dan Islam, apakah kita mampu mempertahankan sampai di detik terakhir kematian kita? Ketaatan ya ini saja kadang-kadang kita juga kembang kempis. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu kadang mengalami pasang surut, mengalami fluktuasi, kadang di bawah kadang di atas. Kemarin di awal Ramadan semangat sekali beribadah, tilawatil Quran pun hampir tidak pernah telat. Mendekati pertengahan bahkan separuh perjalanan ini sudah mulai banyak berguguran. Sebagaimana juga yang sudah berlalu lah tahun-tahun sebelumnya jemaah. Ramadan ini menaikkan grafik keimanan kita dan ketakwaan kita. Apa yang terjadi di bulan Syawal? Seakan menjadi siklus sudah. Syawal hilang semua. Mushaf ditutup. Qiyamul Lail hampir tidak pernah dikerjakan. Yani puasa pun sudah merasa berat. Dan selalu ada 1001 alasan untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang sebelumnya kita nggak pernah mengeluh selama di bulan Ramadan. Berarti apa? Itu menunjukkan keimanan kita dalam mengerjakan ketaatan itu pasang surut. Kemaksiatan pun demikian. Kadang kita kerjakan, kadang kita tinggalkan. Pun demikian dengan keislaman kita itu belum ada jaminan. Maka kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, mungkin di antara teman-teman kita, ikhwah kita, jamaah yang ada di sini pernah membaca kisah. Ya, ada seorang ulama Saudi dahulu, Al-Qasimi, yang dahulu terkenal yakni dengan keuletannya, kekuatannya dalam berhujjah. Lawannya itu selalu bukan sembarangan, orang-orang ateis, dibabat yakni semua. Argumentasinya, narasinya kuat. Hujah-hujahnya hampir tidak ada yang bisa menandinginya dari kalangan orang-orang ateis. Dia juga mengarang banyak sekali kitab-kitab as-sira' bainal Islam wal wathaniyah. Ya, sampai dia membukukan pertempuran antara Islam dengan paganisme atau ateis. Jamaah dirahmati Allah, tidak sedikit para ulama dahulu banyak yang memuji orang ini. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya keberaniannya, buku-bukunya, karya-karyanya telah ia gadaikan dengan surga. Seakan-akan orang sudah menyatakan orang ini sudah luar biasa. Karena kontribusinya, jasanya, perannya sangat besar dalam kemajuan Islam. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari kehidupan seorang. Subhanallah. Orang ini dahulu dielu-elukan. Para ulama banyak yang memuji. Allah Subhanahu wa taala menguji orang ini. Di akhir hayatnya, yang sebelumnya ia mati-matian mempertahankan Islam, melindungi Islam dari gempuran syubhatnya orang-orang ateis. Subhanallah, di akhir hayatnya ia masuk ke ateis dan mati dalam kondisi kafir. Ia murtad dan mati dalam kondisi seperti itu.
Bayangkan ya jemaah. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kelebihan ilmu, bahkan sudah banyak orang yang memujinya sampai ada yang mengatakan keberaniannya dia, kitab-kitabnya sudah digadaikan dengan surga. Seakan-akan antara dirinya dengan surga itu sudah dekat yani banget. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari kehidupan. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, mungkin barangkali kita menyimak beberapa berita-berita terakhir di kalangan yani kita. Entah itu public figure, entah itu orang yang terkenal ya di kalangan masyarakat yani kita di negara kita. Itu pun yani banyak. Di saat yani sebagian yang lain ya banyak yang berbondong-bondong alhamdulillah meninggalkan kemaksiatannya, yang perempuan sudah mulai menutup yani auratnya. Tapi sebagian di antara mereka ya Allah di penghujung usia meskipun dahulu berangkat dari rahim keluarga muslim, sampai ada yang sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang agama yang lurus ini di pondok pesantren. Ternyata di akhir hayat subhanallah banyak yang akhirnya kemudian menanggalkan yang keislamannya dengan berbagai alasan. Tapi kita yakin ini adalah waswasatus yani syaitan. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maka salah satu upaya untuk bisa mempertahankan Islam ini adalah dengan banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa seperti ini perlu kita rutinkan setiap hari jemaah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari dan apa yang akan terjadi di penghujung yakni usia nantinya kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang akan dilaknat oleh malaikat itu adalah ya para pelaku kemaksiatan dan dosa besar, dan ini sangat banyak. Saya sebutkan mudah-mudahan bisa ringkas satu persatu dari dosa-dosa besar. Apa bedanya dengan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang ketiga ini mereka adalah orang-orang muslim. Kalau yang pertama jelas kafir. Yang kedua kafirnya karena dia pernah merasakan Islam yang kita kenal dengan murtad. Sedangkan golongan yang ketiga ini adalah golongan di antara kita kaum muslimin, tapi karena melakukan dosa besar tertentu, kemaksiatan tertentu yang akhirnya mendatangkan kemurkaan dari Allah, sekaligus ini juga bisa menyebabkan doa-doa keburukan dari malaikat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa amalan yang mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim ya bisa mencegah dan menjauhkan kita ini dari mereka. Dari amalan-amalan ini. Yang pertama itu adalah mencela para sahabat. Ya, mencela para sahabat Nabi SAW ternyata selain Allah murka, selain ini dosa besar, malaikat juga ikut di dalam mendoakan keburukan bagi siapapun yang menistakan, menghina sahabat kehormatan mereka. Jamaah dirahmati Allah. Sahabat ini ya secara pribadi mereka ini adalah makhluk-makhluk spesial. Meskipun mereka itu bukan maksum seperti kita yang enggak maksum, karena maksum itu hanya para nabi, tapi mereka sudah mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 setelah menyebutkan di awal wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, sampai Allah sudah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka, mereka pun yani ridho dengan ketentuan Allah. Mau apa lagi? Satu-satunya yang diberikan tazkiyah dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka sahabat. Makanya Nabi SAW memperkuat di dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, subhanallah. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW mengatakan man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wa nasi ajmain. Maka jangan sampai kemudian lisan ini mungkin lewat tulisan ya atau lewat perbuatan teatrikal misalnya, kemudian kita menyindir, menghina, menistakan yakni para sahabat. Hati-hati. Barang siapa yang menghinakan mereka fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sama Allah murka,
Malaikat pun ikut-ikutan mendoakan agar Allah segera menjauhkan orang ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah membandingkan ya, keimanan kita jauh di antara mereka. Pun demikian status kita jauh karena mereka sudah mendapatkan tazkiyah langsung dari langit lewat ayat Al-Qur'an. Apalagi kalau kita mau bandingkan loyalitas kita terhadap agama, militansi kita untuk mempertahankan syariat, jauh banget pokoknya. Makanya Nabi SAW pernah membandingkan dalam salah satu yakni saja ibadah, yaitu ibadah sedekah. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin daban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nabi SAW mengatakan apa? Seandainya kalian semua punya ribuan ton-ton ya penuh dengan emas, satu gunung Uhud penuh dengan emas, engkau sedekahkan. Engkau punya 300 triliun misalnya, engkau sedekahkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma balagha mudda ahadihim walau nasifah. Itu enggak akan mungkin bisa menandingi sedekahnya, infaknya para sahabat, tidak mampu bisa menyaingi satu mud pun enggak bisa, apalagi separuhnya. Meskipun mereka mungkin barangkali hanya bersedekah dengan 1 kurma saja, sedangkan kita mungkin barangkali 1 M, itu tetap tidak bisa menandingi, mengungguli apa jemaah? Sedekahnya mereka. Itu dalam salah satu ibadah sedekah. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi SAW ingin membandingkan, seperti itulah yakni gambaran bagaimana posisi para sahabat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang selama ini paling punya jasa besar di dalam melanjutkan tala estafet dakwah pasca terutama wafatnya Nabi SAW. Makanya berat. Ya, kalau kita membahas tentang militansi, kalau kita membahas tentang loyalitas yakni para sahabat, sudah kita nggak mungkin yakni bisa menyainginya. Abu Bakar disentuh yakni sedikit sudah menggelontorkan yakni banyak uang untuk memerdekakan yakni budak. Itu sudah MM-an, itu tak pernah minta ganti rugi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu perang Badar, coba kita lihat yakni bagaimana loyalitas mereka, militansi mereka, nggak ada yang nolak. Padahal baru masuk Islam, di tahun kedua ada perang Badar, yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah biasa berperang, orang-orang kafir. Jumlah mereka lebih besar, logistik mereka lebih banyak, persiapannya lebih kuat mereka. Gak ada satupun, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, yani kita mungkin lebih banyak ngeluhnya. Mungkin barangkali kita akan menyampaikan 1001 alasan seandainya kita adalah pelaku sejarah dalam perang yakni Badar, tapi tak ada satupun dalam kondisi seperti ini di mana mereka menolak perintah Allah dan instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi jemaah. Ya, maka tidak patut yakni bagi kita untuk mencela mereka. Maka sebuah ya kesalahan fatal, yakni sebuah penghinaan yang besar ketika orang-orang Syiah Rafidhah dengan mudahnya lisan mereka mencaci, menghina yakni para sahabat. Ya, mudah-mudahan kita tidak ikut ya latahnya orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka mencaci sahabat, menghina para sahabat. Bahkan mereka menganggap semua para sahabat itu murtad semua, kecuali 5 orang. Kecuali Ali bin Abi Thalib, kecuali Al-Miqdad ibnu Al-Aswad, kecuali Salman Al-Farisi, kecuali Ammar ibnu Yasir, dan yang terakhir Abu Dar Al-Ghifari. Selebihnya semua orang-orang murtad, waliyadzubillah. Bahkan mereka dituntut untuk banyak berdoa, untuk melaknat mereka, sebagaimana dalam doa-doa yang menjadi doa wajib yang harus dibaca, dipanjatkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Salah satunya adalah untuk melaknat 2 berhala Quraisy. Allahumma al'an, mereka membawa nama Allah. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Siapa 2 berhala Quraisy ini? Ya, yang dimaksud 2 berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan yakni Umar. Pun demikian wa taghutaiha. Siapa 2 taghut? Abu Bakar dan Umar. Wa bnataiha wa bnataihuma. Dan kedua putri 2 taghut ini siapa? Aisyah dan Hafsah, waliyadzubillah.
Maka hati-hati dengan ini semua jamaah dirahmati Allah. Sekali lagi ibadah kita nggak akan mungkin bisa menjangkau mereka. Kita yakin mereka adalah orang-orang biasa, tidak maksum, tapi level mereka berbeda dengan kita. Mereka sudah ditazkiyah oleh Allah, bahkan mereka sudah dijamin surga. Kita enggak. Maka tahan lisan kita. Pun demikian mungkin barangkali jemari-jemari kita ketika nge-share atau mungkin kita membuat tulisan, hati-hati. Ini semua adalah sebagai bentuk penghinaan kepada mereka yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, pun demikian laknat dari malaikat. Yang kedua, di antara amalan yang lain jamaah dirahmati Allah yang perlu kita hindarkan, terutama bagi orang yang diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi dua tanah suci, terutama kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Dalam doanya Nabi SAW pernah memanjatkan, ya Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Tapi ternyata di balik kesucian kota Madinah ini ternyata terselip satu amalan yang bila dilakukan oleh seorang muslim akan mendatangkan kemurkaan malaikat. Apa itu? Amalan yang kedua itu adalah ketika mereka berbuat amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW selama mereka ke sana. Entah untuk tujuan umrah, entah untuk tujuan kerja, untuk tujuan studi misalnya. Hati-hati. Nabi SAW pernah bersabda, innal Madinah haramun ma baina air ila kada. Nabi SAW memulai hadis ini dengan menunjukkan bahwasanya haram itu punya hudud, punya batasan-batasan haramnya. Makkah itu juga punya. Madinah pun demikian. Nabi SAW menjelaskan di awal. Baru kemudian beliau mengatakan apa? Ya, barang siapa man ahdatsa fiyya hadatsan au awa muhditsan. Barang siapa yang berbuat amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi atau ikut serta membantu berkontribusi di dalam mensyiarkan kebid'ahan di tanah suci di kota Madinah. Lah Nabi SAW langsung kemudian mengatakan orang ini akan mendapatkan laknat dari malaikat. Jangan dirahmati Allah. Kalau tidak salah 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya terjadi berita yang heboh. Ya ketika di masjid Ghamamah yang kita tahu, ya masjid di sana itu hanya sebagai tempat untuk kunjungan yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Viral, ya karena ada di antara jamaah umrah yang melakukan ritual dengan zikir-zikir dan lain sebagainya yang tidak jelas. Ternyata setelah dicek dan dicek itu adalah dari jamaah kita, dari jamaah orang-orang dan masyarakat Indonesia. Ini juga menjadikan celah besar bagi kita sebagai tamu Allah, kita yang satu bangsa, sekaligus ini juga mempermalukan tanah suci yang tadi sudah kita sampaikan. Nabi SAW sudah melarang, sudah mengancam keras. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati, hati-hati dengan ini semua. Bagi siapapun yang diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi tanah suci, terutama Madinah dan Mekah, dan khusus di Madinah Nabi SAW mengatakan hati-hati. Karena dosa sekecil apapun, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu akan dilipat gandakan dosanya. Kemaksiatan sekecil apapun akan dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana sholat di Masjidil Haram, sholat di Madinah, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kemaksiatan pun akan mengalami hal yang sama. Yang ketiga, di antara kemaksiatan juga masih berkutat di kota Madinah. Orang-orang yang menyakiti, berbuat dolim kepada penduduk asli Madinah. Ini juga sama. Ya, kita adalah para tamu. Maka tatkala kita bisa menjenguk, bisa berziarah ke tanah suci, terutama ke Madinah, Nabi SAW itu pernah juga mengingatkan jangan sampai dalam doanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man dhalama ahlal Madinah fa'akhafahu fa'akhifu. Ya, maka malaikat akan melaknatnya. Ya Allah, siapapun yang mendolimi penduduk Madinah, ya, dan siapapun yang menjadikan penduduk Madinah itu ketakutan, maka hati-hati. Malaikat pun tak akan segan akan melaknat orang-orang seperti ini. Type ini yang ketiga nih jamaah. Di antara amalan yang keempat, dosa besar yang bisa mendatangkan doa keburukan dan laknat dari malaikat, salah satunya itu adalah orang-orang yang mengaku nasab
kepada orang lain, mengaku nasab atau memiliki nasab yang palsu dan dia akui akan hal itu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Taib manidda'a ila ghairi abihi wa manintama ila ghairi mawali fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbal minhu sarfa wala hadla." Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya, tidak akan menerima ibadah sunnahnya. Imam Nawawi mengatakan yang bahwasanya orang yang menisbatkan dirinya kepada orang soleh, dia nggak begitu yakin karena mungkin bapaknya cuma, maaf lah ya, cleaning service atau tukang beca atau ini, dia lebih suka untuk nebeng nisbatnya kepada orang soleh. Ya, saya keturunan Joko Tingkir, saya keturunan Joko Kendil besar nggak Pak? Ya, pokoknya Joko ya ini semua. Taib. Atau mungkin ya ini barangkali kepada alim ulama, saya keturunan, ya jangan sampai kemudian bangga saya keturunan Abu Jahal, saya keturunan yang Abu Lahab, yang tidak. Tapi merasa kurang pede dengan menisbatkan kepada ayah kandungnya. Hati-hati. Ya, ini termasuk dosa besar, iya. Kemurkaan Allah pasti. Termasuk diantaranya adalah laknatnya malaikat. Imam Nawawi mengatakan ini termasuk bagian dari kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Subhanallah. Bagaimana enggak termasuk kufur nikmat? Dia sudah dikandung oleh ibunya sendiri hampir selama 9 bulan. Bapaknya harus pontang-panting membantunya. Tiba-tiba lahir jadi orang besar, jadi orang sukses. Dicampakkan mereka berdua. Apa namanya kalau bukan kufur? Ya nikmat. Tapi sekali lagi tidak hanya melihat dari satu sisi. Ingat ya ini tadi, malaikat pun ikut melaknat orang-orang yang tidak mengakui nasab ayah kandungnya sendiri. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara amalan yang lain yang bisa mendatangkan laknat yakni malaikat, ya mungkin ini barangkali bagi para ibu-ibu, yakni istri-istri kita. Ya, kita juga harus ikut mengingatkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaika hatta yusbih." Ya, insyaallah banyak di antara ummahat-ummahat yang sudah paham tentang hadis ini. Ketika seorang suami menginginkan yakni hubungan yang lebih intensif, hubungan intim dengan istrinya, tapi istrinya fa'abat, menolak. Fabata ghadbana 'alaiha, semalaman subhanallah suaminya dongkol, enggak ridho, marah, murka. Disinilah malaikat langsung ikut turun tangan, la'anat hal, pasti malaikat akan melaknatnya sampai yakni pagi. Para ulama menjelaskan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait yakni laknat malaikat ini ada 2. Yang pertama, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya ajakan suami ini ketika istri tidak ada udzur syar'i. Kalau seandainya udzur syar'i maka tidak boleh. Ya. Misalkan dalam kondisi haid tidak boleh melayani. Dalam kondisi nifas tidak boleh kemudian ya menerima. Karena memang ini bukan termasuk sesuatu yang dibolehkan, bahkan termasuk kemaksiatan kalau seandainya memaksakan yakni diri. Bahkan termasuk yakni di antaranya itu adalah kalau seandainya si suami itu ngajak istrinya tapi dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maaf lewat anal seks, lewat yakni tuburnya dan lain sebagainya. Ini juga termasuk yang tidak boleh kemudian bagi seorang istri ya langsung menerima ajakan yakni suami. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa? Laknat ini akan terjadi kalau seandainya ia tidak punya udzur syar'i, termasuk diantaranya sakit. Sakit yakni parah, sudah diinfus ya, kemudian sang suami minta sampai membawa-bawa engkau akan dilaknat oleh malaikat. Ya tidak bisa, ini udzur syar'i yang benar-benar tidak memungkinkan. Maka seorang suami pun harus sadar diri pula. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan fabata ghadbana 'alaiha, dengan catatan ya, ajakan suami ditolak dan menyebabkan suami apa? Dongkol. Kalau seandainya sang istri menolak, tapi kemudian sang suami merelakan, meridhoi, atau mungkin ya ini barangnya ya sudahlah nggak apa-apa kalau memang belum mau, tapi tidak merasakan benci, murka kepada sang istri, maka berarti ia tidak akan mendapatkan laknat.
Maka dua hal ini yang harus difahami. Yang pertama, penolakan itu bukan karena udzur syar'i, dan yang kedua menjadikan sang suami apa? Dongkol, marah, besar dan murka. Maka ini yang kemudian menjadikan ya sang istri akan mendapatkan laknat. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah banyak himbauan dari para ulama, terutama para istri-istri yang soleha. Yakinlah bahwasanya hampir semua para suami itu kerjanya di luar. Maka perhatikan bagaimana kondisi mereka. Jangan melihat enak kita di rumah, suami di luar. Di luar itu apalagi di zaman ini ujiannya lebih berat. Bayangkan, ya, suami-suami kita yang kerja di kantoran, di mana di situ bertemu dengan lawan jenis yang beragam. Mungkin barangkali lebih cantik, lebih ayu, lebih elok. Maka kita harus memperhatikan hal ini pula bagi seorang istri, ya nih jamaah. Bebannya berat yang di sana. Maka jangan sampai kemudian di luar dia berusaha untuk menahan diri, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, zina mata, zina hidung, zina semuanya. Tiba-tiba di rumah dia berharap ini bisa melampiaskan, ternyata ditolak mentah-mentah padahal tidak ada udzur syar'i. Maka perhatikan bagaimana beratnya sang suami. Mereka harus mencari nafkah, mereka pun harus menahan diri dari tidak terjerumus ke dalam zina. Ya, ini bukan perkara yang gampang dan mudah. Apalagi kalau seandainya orang yang dagang di pasar dan lain sebagainya, otomatis yang namanya konsumen nggak ada. Orang dodolan cilok kemudian hanya melayani para ikhwan, itu nggak ada sudah. Semua orang yang bisa beli, yang laki, yang perempuan, yang cantik, yang nggak pakai kerudung, yang juga kalau beli ya dilayani. Itu bukan perkara yang mudah. Jangan hanya pulang kemudian alhamdulillah yani bisa menerima keuntungan dari sang suami. Lihat yani bagaimana beratnya ujian yang harus dihadapi oleh suami. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah mengatakan apa ya nih jemaah? Seandainya pun sampai beliau mengatakan bukan hanya karena faktor apa lanannya malaikat, ini juga pertimbangan. Tapi pertimbangan lain, seandainya pun seorang istri ada halangan haid dan nifas, maka tetap yani bagaimana seorang istri harus bisa tetap melayaninya, memuaskan yani sang suami dengan cara-cara yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yani sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah punya halangan, Aisyah itu masih bisa melayani suaminya asalkan itu tidak yani jima, itu saja. Yani bukan yani kemudian selama 7 hari pokoknya jangan mentu saya. Apalagi kalau nifas, subhanallah berapa hari itu. Maka di sini masih boleh seorang istri tetap yani bisa memuaskan asalkan tidak sampai pada hubungan yani jima. Lah, hati-hati dengan ini semua. Mudah-mudahan antara suami dan istri itu bisa saling menyadari. Sang istri menyadari bagaimana beratnya mencari nafkah, bagaimana beratnya sang suami harus berjibaku yani dengan apa? Lawan jenis di luar. Ya, sang suami pun pada saatnya harus sadar diri. Di saat yani istrinya itu jamaah dirahmati Allah sedang haid dan sedang nifas, ya itu pun harus yani bisa mengontrol yani dirinya. Taib, di antara yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa mendatangkan laknat dari malaikat, para ulama mengatakan salah satunya itu adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan seperti kali ini. Ya. Ada 3 paket yang sebenarnya. Nabi SAW itu pernah naik mimbar. Mimbarnya Nabi SAW ada 3 tangga. Ketika naik yang pertama amin, para sahabat mendengar. Naik yang kedua lagi amin, para sahabat mendengar juga aminnya Rasulullah. Yang ketiga amin. Oke, selesai. Nabi SAW kemudian didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengatakan amin setiap kali naik 1 demi 1 anak tangga di mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat itu malaikat Jibril sedang datang dan mendoakan. Makanya saya yang ganti mengamini. Kalau kemarin kita sampaikan ya, ada orang yang berdoa kepada saudaranya yang ngamini siapa? Malaikat. Kalau ini ya, malaikat berdoa keburukan, Nabi SAW mengamini. Siapa saja? Yang pertama, Saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Ya Allah,
Lah ini makanya ya Allah, ya, ketika sudah diberikan nikmat Ramadan, Masya Allah, cobalah kita bandingkan dengan dulu. Sampai nangis-nangis bercucuran air mata, ya Allah, sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Giliran Ramadan sudah datang, dicampakkan. Layaknya ketika berharap kedatangan tamu, tamu besar sudah di rumah, ternyata tidak dipedulikan. Kata Nabi SAW, ya, malaikat saat aku naik di tangga pertama ini berdoa, ya, begitu sengsaranya, begitu meruginya seorang hamba ketika berjumpa dengan Ramadan. Ketika Ramadan ini sudah pergi, sudah berpamitan, ternyata ia tidak mendapatkan pengguguran dosa sama sekali. Karena memang Ramadan ini setiap tahun pasti akan mengeluarkan dua model alumni yang berbeda. Dan itu 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengatakan demikian. Jadi Ramadan ini ibaratnya adalah madrasah, ya, dan kita ini sedang sekolah di madrasah itu. Nanti kita akan menjadi alumni semua, tapi modelnya seperti apa? Ada dua. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam yang lain, man qoma, yang sholat malam imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini model yang pertama alumninya. Tapi jangan lupa ada model alumni yang kedua. Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Nabi SAW mengatakan rubba. Rubba ini kalau kita terjemahkan, ya, itu menunjukkan banyak, tidak sedikit lah ya. Jadi alumni setiap tahun Ramadan, rubba sha'imin, begitu banyak orang-orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin, begitu banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan jatah dari pahala kecuali apa? As-sahar, begadang tok. Dia tidak mendapatkan nilai satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 1 bulan lamanya. Makanya dua model alumni ini pasti akan terjadi. Dan ingat, model alumni yang kedua tidak sedikit jumlahnya, karena Nabi SAW mengatakan rubba sha'imin wa rubba qa'imin. Nah, ini pun yang sama. Ketika sudah keluar, ternyata jatah dosa-dosanya tetap nggak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi aku mengatakan amin, karena yang berdoa malaikat, nggak sembarangan ini. Maka jangan sampai kemudian kita mencampakkan tamu agung yang bulan Ramadan. Perjalanan kita masih lama, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada kata telat tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Yang kedua, dan ini juga sama, ini menjadi amalan juga, yaitu orang-orang yang al-uquq walidain, yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika aku naik di tangga yang kedua, aku mendengar malaikat Jibril berdoa, syakiya abdun adraka walidayhi au ahdahuma falam yudkhilahu al-jannah. Ya, begitu merugi, ya, seseorang yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi dia campakkan. Entah tidak dipedulikan, entah malah sebaliknya berbuat zalim dan durhaka kepada orang tuanya, yang akhirnya padahal kedua orang tua itu adalah ausati al-jannah, pintu surga yang paling bagus, yang bisa mempercepat masuknya kita ke sana. Tapi ternyata apa? Tidak menyebabkan kehadiran orang tuanya, baik masih satu atau utuh dua-duanya, ke jannah. Aku akhirnya kemudian menjawab amin. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua ya nih jemaah. Kita yang masih punya orang tua misalnya, entah satu atau masih utuh, dua, manfaatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi, sakiya rajulun dzukirta innahum walam yusallu alaihi falam yusalli alaihi. Ketika namamu disebut, ternyata orang ini tidak peduli, tak pernah mendoakan, tak pernah bersolawat. Aku pun menjawab dan aku mengamini amin. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, orang yang tidak bersolawat ketika namaku disebut termasuk orang yang bakhil. Ya, bahkan lebih bakhil daripada orang yang tidak mau menyumbang dengan dananya, dengan hartanya. Taib jamaah dirahmati Allah, adapun yang paling akhir ini adalah lawan dari pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Orang yang akan mendapatkan doa keburukan dari malaikat itu adalah orang yang bakhil dan tidak mau bersedekah. Karena setiap hari kata Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yansilan. Setiap hari malaikat ini akan
diutus oleh Allah 2 malaikat. Yang satu mendoakan kebaikan bagi orang-orang sedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tapi ingat, kita harus waspada. Ada jenis malaikat yang lain yang diutus oleh Allah setiap harinya akan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang bakhil kikir. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kesengsaraan. Ya Allah, cabutlah keberkahannya. Ya Allah, persempit pintu rezekinya. Ya Allah, turunkanlah adab dan mungkin barangkali kemurkaan. Ini adalah doa dari malaikat. Dan sekali lagi kita kembali lagi kepada status dari doa malaikat. Para ulama mengatakan mustajab. Nah, sebagai penutup jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait bersedekah yang akan bisa mendatangkan doa keburukan. Orang yang bakhil di sini itu ada 2, para ulama mengatakan. Memang pada dasarnya ia tidak mau berbagi dengan sesama. Ia tidak mau menunjukkan empati kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ini akan terkena doa keburukan dari malaikat. Tapi jangan lupa, para ulama menjelaskan, laknat malaikat itu juga berlaku bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya tapi untuk pos-pos kemaksiatan, itu juga akan sama di sini. Ya. Misal dia berdonasi, tapi untuk acara-acara mengumbar aurat misalnya, ia bersedekah dengan artian berdonasi, tapi untuk tujuan kemaksiatan. Para ulama masuk mana ini? Tetap masuk jenis yang kedua. Allahumma, doanya malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada dengan amalan-amalan seperti ini. Mungkin selama ini kita hanya melihat ini dosa besar, oh ini adalah ketaatan. Tapi subhanallah, dengan kita tahu amalan apa saja yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari malaikat dan aminnya mereka, ini akan memacu jiwa kita untuk selalu bisa merutinkan perbuatan dan amalan saleh tersebut. Pun demikian dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan laknatnya malaikat, aminnya malaikat, ini akan menjadikan kita lebih mawas diri. Jangan sampai kita gampang untuk melanggar batasan-batasan syar'i sebagaimana yang sudah kita sampaikan ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Dan ini berapa ini? Ini setahun sekali kayaknya saya. Pertemuan yang terakhir tahun lalu saya di sini Meskipun pernah khutbah beberapa bulan yang lalu. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada jajaran mungkin DKM Takmir Masjid Imam Syafi'i yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi, untuk sharing ilmu. Dan yang kedua, saya secara pribadi juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jenengan semua, atau mungkin barangkali tingkah laku saya yang kurang sesuai dan kurang cocok dengan apa? Dengan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat Mojokerto barangkali, karena saya bukan putra asli sini, saya maaf sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Nas'alullah taala kama jama'ana fi hadzal makan ayya jama'ana fi jannatin na'im. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, semoga Engkau nanti persatukan dan perjumpakan kita kembali fi jannatin na'im. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.